Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wanita menjadi imam dalam sholat yang di dalamnya terdapat kaum pria, pendapat yang kuat ini tidak dibolehkan. Maka kaum pria juga tidak boleh sholat di belakangnya, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang pendapat ini dinyatakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Di antara dalilnya, Nabi SAW bersabda, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, jika mereka sama dalam hal itu, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling mengetahui as-sunnah. Kemudian sebelum terakhir di dalam hadis ini, lanjutannya, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanih. Dan janganlah seorang pria mengimami pria lain di dalam kekuasaannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak diperbolehkan untuk mengimami kaum pria. Karena Nabi SAW telah mengkhususkan penyebutan kaum pria ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan imam, dan beliau tidak menetapkan bagian untuk itu kepada kaum wanita. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan. Ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mendahulukan budaknya, padahal beliau sendiri jauh lebih mampu membaca Al-Quran dan mengetahui as-sunnah dari budak itu. Bahkan budak itu sendiri membaca dari mushaf. Suatu hal yang menunjukkan ketidakhafalannya terhadap Al-Quran. Sehingga riwayat ini menunjukkan dengan jelas tidak bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi kaum pria. Bahkan para istri Nabi SAW dengan ilmu, sikap wara' dan terbinanya mereka di rumah kenabian, tidak pernah dinukil dari satu pun di antara mereka bahwa ia pernah mengimami kaum pria. Bahkan meskipun itu mahram-mahram mereka sendiri. Karena itu tidak diperbolehkan wanita menjadi imam sholat jamaah yang di dalamnya ada kaum pria. Meskipun sang wanita lebih mampu membaca dan menghafal Al-Quran dibandingkan para pria itu. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW bersabda, La yufliha qawmun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dikendalikan atau dipimpin oleh wanita. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi imam di dalam sholat. Berpegang pada keumuman hadis ini. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Um, Wa idha sallatil mar'atu birijalin wa nisa'in wa sibyanin dhukurin, fa salatun nisa'i mujzi'ah wa salatul rijali wa sibyani dhukur ghairu mujzi'ah. Jika perempuan menjadi imam untuk laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak laki-laki, salat perempuan dalam salat berjemaah itu sah. Sedangkan solat laki-laki dan anak laki-laki tidaklah sah. Lianna Allah Azza wa Jalla ja'ala ar-rijala qawwamina 'ala an-nisa. Dikarenakan Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai imam, sebagai pemimpin bagi perempuan. Wa qasarahunna an ayyakuna awliya. Juga laki-laki adalah wali bagi perempuan. Wala yajuzu an takuna imra'atun imam rajulin fi salatin bihalin abadan. Sehingga jika ada perempuan menjadi imam bagi laki-laki, hal itu tidak dibolehkan sama sekali. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi yang dibolehkan adalah jika imamnya wanita, untuk mengimami kaum wanita, di mana imam wanita tersebut berdiri di tengah jamaah wanita. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.